Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, melapangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga dalam tradisi gereja. Mungkin Advent ketiga adalah Minggu Gaudet atau Minggu Sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita dan harapan Dia yang kita nantikan kedatangannya, memberikan damai dan kelegaan dalam keagungan dan kemuliaannya. Dia memberikan rahmat dan kurnia. Karena itu sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati, memendam hasrat dan keinginan untuk mementingkan dan memuaskan diri, sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaannya. Sudahkah kita menyatakan kemuliaannya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan. Rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberikan kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dari kuasa-Mu. Sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri, dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar,
agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Melalui Tuhan Yesus kami memohon. Ini dengarkanlah berita anugerah dari Allah dari Mazmur 119 ayat 5 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Dirikanlah tahtamu, maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, putra Allah yang kekal. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia. Marilah Bu Bapak sekalian, saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa sebelum kita menyimak bagian-bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dalam masa-masa penantian ini, kami bersyukur oleh karena kami terus diingatkan akan makna kedatangan-Mu. Kami disadarkan untuk terus-menerus berjaga-jaga, dan pada saat ini kami diberi kabar sukacita Gaudet itu. Kiranya Tuhan menolong di tengah-tengah masa-masa penantian ini, agar kami terus bersukacita, hati kami tetap berkobar menyala-nyala untuk melakukan firman-Mu sebagai persiapan kami menyambut kedatangan-Mu. Engkau yang menolong pada saat ini ketika kami akan membaca bagian demi bagian Alkitab. Ketika kami bersama dengan pemazmur akan menanggapi bagian-bagian firman-Mu. Dan ketika kami akan merenungkan kembali firman Tuhan ini. Biarlah Engkau dengan leluasa berbicara menyapa kami dan menyatakan kehendak-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian pemahaman yang benar
dan keberanian untuk kami terus melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, sertai kami, perdengarkanlah suara-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 61 ayat 1-4, lalu dilanjutkan di ayat ke-8 hingga 11. Saya ulang kembali, dari Yesaya pasal 61 ayat 1-4, lalu dilanjutkan di ayat 8-11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Di ayat ke-8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan
bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 24. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian sabda Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam Minggu Advent yang ketiga hari ini, bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 8, lalu kemudian nanti disambung dengan ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang pertama ayat ke-6 sampai 8 dan 19 sampai dengan 28. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita menyimak ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bukan aku, melainkan Dia. Inilah tema khotbah pada Minggu Advent yang ketiga hari ini. Saudara-saudara, banyak orang, tanda petik, menjual diri. Maksudnya mencoba mempopulerkan diri agar menjadi terkenal, tenar. Ya, dengan begitu jelas banyak keuntungan yang nantinya akan diperoleh ketika seseorang menjadi public figure, menjadi orang yang terkenal. Banyak pengikut itu berarti aset. Banyak penggemar itu modal untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu bisa kekuasaan, contohnya popularitas dapat mendongkrak seseorang untuk meraih kekuasaan. Ini kita lihat, Jakarta sekarang tidak dalam suasana pilkada. Tapi di beberapa daerah kesibukan itu sudah mulai terasa. Mungkin pada saat ini saudara-saudara kita melewati masa-masa pilkada itu. Nah, seputar pilkada kita bisa melihat bagaimana orang mencoba untuk menjual ketenarannya, kepopulerannya, agar dengan demikian mereka mendapatkan suara. Dan suara itu tentu saja dibutuhkan untuk meraih apa yang disebut kekuasaan itu. Saudara-saudara, keuntungan lain dapat berupa materi. Ketika orang banyak yang menggemari, banyak pengikutnya, lihatlah berapa pendapatan orang-orang yang menjadi bintang iklan, yang populer lewat konten-konten di YouTube atau YouTuber, di media-media sosial lainnya. Saudara-saudara, semakin banyak pengikut, follower, penggemar, maka ini semua adalah keuntungan. Keuntungan yang luar biasa. Menjadi populer dan banyak pengikut ternyata menjanjikan, menggiurkan. Saudara-saudara, akibatnya orang berlomba untuk mencari banyak pengikut untuk menjadi populer. Maka segala macam hal ini juga dihalalkan. Ada begitu banyak konten-konten yang seringkali bertentangan dengan moralitas. Itu kemudian diunggah. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan pengikut yang banyak. Namun hari ini tidak terjadi dalam diri Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, andai saja pada saat itu ia mencari keuntungan, mencari pengikut, sesungguhnya sangat mudah sekali. Betapa tidak, begitu banyak orang yang mengaguminya. Kini bukan lagi Yerusalem yang dituju orang untuk mencari Allah. Melainkan justru kebalik dari Yerusalem, mereka masuk atau berjalan menuju padang gurun seberang sungai Yordan itu.
Mereka mencari suara Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis pada saat itu, ketika begitu banyak orang yang mengagungkan dia, yang mendengarkan apa yang disabdakannya, ia tidak tergoda. Tidak tergoda untuk membelokkan tugas maha penting yang dimandatkan kepadanya sesuai dengan yang dinubuatkan Yesaya ini. Saudara-saudara, ia sadar ia hanya sebagai alat, dan untuk itu dia setia pada tugasnya. Maka tema kita kali ini jelas mewakili apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Bukan aku, melainkan Dia. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam prolog atau pembukaan Injil Yohanes, kita diajak memahami bahwa Sang Firman, pada mulanya Allah dan Allah sendiri, Sang Firman itu Allah sendiri, menjadi daging, menjadi manusia, untuk misi membawa kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Artinya, Firman yang menjadi manusia ini memperkenalkan dirinya agar manusia mengenal, memahami, merasakan dan mengalami cinta kasih Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia agar yang abstrak menjadi konkret, menjadi nyata. Yang jauh menjadi dekat. Yang tak tersentuh bukan hanya dapat disentuh, diraba, melainkan dipeluk, dirangkul. Bahkan ia memeluk dan merangkul kita. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan jalan. Dalam hal ini menyiapkan orang-orang untuk siap sedia menerima Sang Firman yang kasat mata itu, yang tampil sebagai anak domba. Anak domba yang lembut. Yohanes datang untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Seruannya untuk bertobat dan membaptis orang di sungai Yordan. Ia menuangkan air ke atas diri setiap orang sebagai tanda bahwa ia membersihkan mereka dan mengundang mereka untuk bertobat dari segala bentuk korupsi, kekerasan, penindasan, dan semua yang jahat dalam diri mereka. Untuk memahami apa yang dilakukan Yohanes, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Israel pada waktu itu adalah umat yang sedang direndahkan, dijajah, di bawah kekuasaan bangsa lain. Selama ratusan tahun mereka dijajah oleh penguasa Assyria, oleh Babilonia, oleh Yunani, lalu kekaisaran Romawi. Disinilah mereka menantikan sebuah zaman yang baru, zaman pembebasan, zaman yang tidak lagi terkungkung, menderita, terbelenggu. Ya, disitulah mereka menantikan Sang Mesias ini. Mesias yang kuat dan tampil sebagai pemenang. Dia akan mempersatukan umat dan mengusir orang-orang Romawi. Ia akan menyatakan kuasa kemuliaan Allah. Itulah pengharapan mesianik, Mesias yang menjadi penakluk kekuasaan penindas. Saudara-saudara, dalam pengharapan seperti ini tampilnya Yohanes menimbulkan kegemparan sekaligus juga pengharapan. Orang menduga apakah ia ini Mesias itu yang sedang dinanti-nantikan. Sangat wajarlah kalau para petinggi agama mengirim utusan yang terdiri dari para imam dan orang-orang Lewi. Ini para petinggi agama Yahudi itu
untuk memeriksa apakah Yohanes benar-benar Mesias yang sedang mereka nantikan itu. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil tadi kita melihat bagaimana cara para imam itu dan orang Lewi memeriksa, menginterogasi Yohanes Pembaptis, menanyakannya. Yohanes berterus terang dan Injil menegaskan, ia mengaku dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Saudara-saudara, tampaknya para imam dan kaum Lewi ini tidak puas dengan jawaban itu. Mereka kemudian terus bertanya, kalau begitu apakah engkau Nabi Elia? Apakah engkau salah satu dari para nabi? Dan seterusnya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, atas semua pertanyaan-pertanyaan itu, bisa saja sebenarnya kalau Yohanes mengambil kesempatan yang mengatakan, ya aku nabi. Tetapi ini ia tidak lakukan. Bukan, aku bukan itu. Saudara-saudara, lalu kemudian mereka mempertanyakan, kalau bukan Mesias, kalau bukan Elia, kalau bukan salah satu dari para nabi, dengan dasar dan otoritas dari mana kamu membaptiskan orang? Saudara-saudara, mereka harus mendapatkan jawaban yang jelas. Karena mereka harus melaporkan kepada orang-orang yang mengutus mereka itu. Lalu kemudian atas pertanyaan dan desakan itu Yohanes menjawab dengan mengutip Yesaya 40 ayat 3. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes tahu dan menyadari bahwa ia bukan Mesias, melainkan orang yang menyiapkan kedatangannya itu. Dia yang akan datang itu, Sang Mesias yang sebenarnya sedang datang dan sekarang datang di antara mereka. Dia datang seperti seorang gembala yang lembut dan penuh kasih sayang. Perutusan dan tugas semua nabi adalah untuk menyadarkan umat akan kedatangan Sang Mesias itu. Untuk menyiapkan hati mereka agar menerimanya. Untuk mengajak mereka setia kepada Allah dan hukum-hukumnya. Untuk menolong mereka agar berbela rasa dengan yang lemah, miskin, terbuang dan dilupakan. Bukankah minggu yang lalu kita juga belajar tentang ini? Bahwa Mesias itu akan menghakimi orang-orang menurut ukuran cinta kasih. Untuk menyadarkan mereka agar tidak jatuh di dalam penyembahan berhala. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah yang terakhir dari nabi-nabi besar Israel. Tetapi mengapa firman yang menjadi manusia itu membutuhkan seseorang untuk menyiapkan jalannya? Bukankah karena ia tidak ingin pertama-tama dilihat sebagai orang yang berkuasa, yang menimbulkan rasa takut dan kagum dalam diri orang-orang atau para musuhnya sebagai penakluk? Saudara-saudara, ia tidak datang dalam kekuasaan dan keagungan, kemewahan, tetapi justru sebagai anak domba yang rendah hati dan kecil. Yesus tidak tampil hebat. Ia berpakaian sederhana, layaknya pakaian rakyat pedesaan, rakyat jelata. Ia sedang berada bersama-sama dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang sakit dan teraniaya. Ia menjadi sahabat mereka yang menyatakan kabar baik, kelepasan dan pembebasan dari Tuhan, serta berita tentang tahun rahmat Tuhan
Seperti yang disebutkan dalam Yesaya 61 tadi dalam bacaan yang pertama di minggu Advent ketiga ini. Untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Untuk menyatakan cinta kasih dan bela rasa Allah kini sedang dinyatakan. Saudara-saudara, ya inilah kabar baik. Injil sukacita. Gaudete. Maka bukanlah kebetulan dalam masa penantian ini kita bersukacita. Bersukacita oleh karena kabar sukacita. Oleh karena pembebasan itu telah dimulai. Lilin yang kita nyalakan pada minggu Advent ketiga ini berwarna berbeda dari ketiga lilin yang ada. Kita menyalakan lilin warna pink atau merah jambu ini. Saudara-saudara, ini adalah lambang sukacita. Sukacita di tengah-tengah penantian dan pertobatan. Gereja kita semua sudah setengah jalan dalam penantian, dalam Advent ini. Dan karenanya ada sukacita dan pengharapan. Pengharapan yang lebih besar yang akan kita rasakan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah pentingnya kita memaknai Advent minggu demi minggu. Kemarin kita boleh diingatkan kembali menanti dengan aktif. Sekarang dalam penantian yang aktif itu kita diajak untuk bersukacita. Oleh karena bukan hanya kita mendengar kabar sukacita, melainkan juga itulah yang harus kita tampilkan kepada dunia ini. Bersama-sama dengan Sang Mesias itu kita mengerjakan apa yang baik. Karena inilah yang dibutuhkan oleh dunia kita pada saat sekarang ini. Kabar sukacita dan juga perbuatan yang menyukakan membawakan pengharapan. Saudara-saudara, memang benar pada Advent minggu ketiga ini kita bersukacita. Tetapi kita tetap ada pada masa Advent, masa penantian kedatangannya. Jadi kita harus menyadari seperti kata pembuka tadi. Dalam masa penantian ini kita tetap sabar menanti. Dalam sukacita. Bukan kemudian menarik. Lalu Natal kita rayakan pada saat-saat sekarang. Lalu kalau itu terjadi, di mana makna penantian ini? Di mana kita kemudian seperti Yohanes Pembaptis mau untuk menarik diri, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau hanya perayaan atau sukacita itulah yang harus kemudian kita tampilkan tarik sekarang, padahal kita sedang ada di dalam masa penantian. Saudara-saudara, oleh karena itu sukacita ini sebaiknya tetap dimaknai dalam kerangka penantian. Sehingga sukacita tidak menjadi euforia yang kebablasan. Dengan demikian kita tetap bertekun dalam pengharapan sambil terus menyiapkan diri dengan hidup dan pertobatan. Menjauhkan diri dari pementingan diri dan egosentrisme kita. Marilah kita menempatkan diri seperti Yohanes Pembaptis. Ia tahu benar apa yang harus dilakukannya. Ia konsisten dan tidak peduli ketika ada kesempatan di depan mata yang ia bisa raih. Bisakah dalam masa penantian ini kita dengan sukacita mengesampingkan egoisme kita dan ambisi kita? Kita turut dalam arus Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus yang menyuarakan dan menghadirkan kepedulian dan kasih Allah bagi dunia ini, khususnya bagi mereka yang miskin, menderita, terbuang, dan dilupakan. Selamat bersukacita di dalam penantian. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam kemurahan-Mu kami terus dikuatkan. Bahkan di tengah penantian ini, kami bukan saja mendengar kabar sukacita, tetapi kami juga diminta untuk masuk di dalam arus sukacita. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi pelaku-pelaku yang menghadirkan sukacita itu. Tolong kami ya Bapa, sama seperti Kristus peduli, biarlah kami juga punya rasa keprihatinan yang sama dengan itu. Kami tetap berdoa untuk perayaan-perayaan Natal yang sebentar juga akan dilakukan anak-anak-Mu di berbagai tempat dengan kondisi yang sama sekali baru ini. Tolong ya Bapa, untuk kami dapat menghayati, untuk kami dapat merayakan, untuk kami tidak kehilangan makna tentang kelahiran Kristus itu. Supaya kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera di bumi ini. Kami tetap berdoa untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan yang menolong. Ada rasa duka cita ketika teman, sahabat, mungkin orang yang kami kenal telah pergi. Tetapi juga ada kabar sukacita ketika sahabat-sahabat kami boleh dipulihkan kembali. Di tengah-tengah suasana yang seperti ini, biarlah kami tetap berharap, biarlah kami tetap memohon belas kasihan-Mu, supaya COVID-19 ini segera akan berlalu dan kami hidup kembali dengan suasana yang baru, suasana yang lebih dekat dengan Engkau, dan juga tentunya dalam persekutuan dengan sesama kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, biarlah Engkau yang menolong untuk mereka semua dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Untuk kami GKI Mangga Besar, Tuhan juga tolong supaya kami tetap setia beribadah kepadamu, supaya kami tetap melayani Engkau dengan penuh ungkapan syukur. Peliharalah setiap anggota jemaat kami dan juga simpatisan, khususnya teman-teman saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami pergumulan dalam kesehatan, dalam kehidupan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam studi, dan apapun juga, biarlah Tuhan yang menolong untuk menguatkan kami mengatasi semua ini. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam kesetiaan dan kasih Allah membawa sukacita, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan yang terdapat dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala hal padanya.
diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau telah berikan kepada kami. Juga Engkau berikan materi ya Tuhan kepada kami. Kini kami datang membawa persembahan kami ini. Kiranya Kau juga boleh menguduskan persembahan kami ini, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga boleh menyerahkan persembahan ini kepada rekan-rekan penatua untuk mengelola persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangannya. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh sebab Dia hidup di dalammu. Bukan aku, tetapi hanya Kristus
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dalam penantianmu dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik serta memampukanmu untuk melayani sesama. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara, kalau kita melihat lilin Advent ketiga ini, ya tadi dalam khotbah saya mengingatkan kita menyalakan lilin yang warna pink, lambang sukacita. Biarlah kita tetap sukacita, dan kami tetap juga berharap bahwa di rumah saudara-saudara juga menyalakan lilin-lilin. Ya, kalau tidak ada warna yang pink atau warna yang ungu tidak masalah. Tetapi ini merupakan sebuah pengingat, tanda buat kita semua bahwa kita masuk dalam masa-masa penantian ini. Biarlah di rumah kita menantikan Tuhan. Di rumah kita menyiapkan Natal itu. Saudara-saudara, pada saat ini kami mengingatkan kembali bahwa dalam masa Advent nanti menjelang Natal ini, kami mengajak Anda, kita semua untuk ikut terlibat di dalam aksi sosial. Yaitu bahwa kita akan memberikan bingkisan yang isinya sembako, ya senilai kurang lebih 50.000. Dan kemudian paket-paket itu akan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya yang terdampak pada saat ini karena pandemi COVID-19 itu. Nah, caranya bagaimana ketika kita semua berpartisipasi, saudara-saudara dapat mentransfer sejumlah dana, satu paket itu 50.000, dan untuk memudahkan bahwa kami menerima transfer persembahan dari saudara-saudara itu untuk program ini, 50.000 di belakangnya diberi 50.025. Ya, 50.025 itu untuk satu paket. Jadi kalau Anda mau 2 paket, 3 paket, tinggal dikalikan saja, ya. Tetapi di belakangnya tetap misalnya 2 paket 100.000, 125 begitu ya. 1.025.000 misalnya, seperti itu. Nah, kami berharap bahwa ini semua kita bisa lakukan. Mungkin tanpa terasa, ini tidak seberapa, tetapi percayalah, apa yang kita lakukan dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti akan mendatangkan berkat. Jadi kiranya ini semua menolong kita. Tentu ada batas waktunya pengumpulan itu, ya sampai kami terima sesudah Minggu Advent yang keempat. Lalu kemudian panitia akan mencoba untuk mengemas itu semua. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.